Ya, satu koleksi kali ini dari Aldis ya pendengar, tinggalkan rasa di menit ke-36 dari pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan kita ada di program Maksi. Kali ini kita akan berbincang-bincang sebentar lagi tentu saja bersama narasumber dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Maksi. Ya, selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita ngobrol-ngobrol ya sambil menemani Anda makan siang, istirahat siang. Saya akan bahas di sini sesuatu yang menarik dengan topik Mari Wujudkan Indonesia Bersinar Bersinarkoba. Bersama Dr. Dinar Arini MSc SPKJ, beliau dokter spesialis kesehatan jiwa RSUD Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sudah tersambung dalam Zoom meeting RRI Jogja. Selamat siang, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat Masih siang. di mute, dokter, di unmute dulu. Iya. Nah, ini dia sudah. Selamat siang, apa kabar ini, dokter? Selamat siang, sehat selalu nih. Gimana juga nih Sehat. kabarnya Mbak nih? Iya, alhamdulillah sehat juga. Sehat di waraga, insya Allah ya, dokter ya. Insya Allah, amin. Nah, kali ini kita berbincang dengan topik Mari Wujudkan Indonesia Bersinar Bersih Narkoba. Jadi bersinar ini adalah bersih narkoba. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini kita tahu ya bahwa kasus narkoba ini sepertinya tidak pernah habis gitu ya, dokter ya. Nah, tapi sebenarnya kita pengen tahu dulu sebenarnya narkoba ini yang dimaksud seperti apa, dampaknya apa ini, dokter? Karena dokter di sini adalah dokter spesialis kesehatan jiwa ya. Silakan ini, dokter. Baik, terima kasih. Benar banget ya bahwa nanti kita di tanggal 26 Juni ini kita memperingati Hari Anti Narkoba Internasional nih Mbak. Atau sering kita dengar dengan sebutan HANI, Hari Anti Narkoba Internasional. Dan kondisi penyalahgunaan narkoba ini memang kondisi yang dialami di seluruh dunia, jadi permasalahan di seluruh dunia. Bahkan kalau di Indonesia sampai saat ini prevalensi atau angka penyalahgunaan narkoba itu sampai mendekati 1,9, sekarang di tahun 2023 ini terakhir 1,73, itu sekitar 3,5 sampai 4 juta jiwa di Indonesia yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Kalau narkoba sendiri sebenarnya adalah satu zat, baik itu alami dari tanaman atau non tanaman ataupun sintetis atau semi sintetis, yang saat digunakan itu akan mempengaruhi kesadaran. Jadi baik itu memberikan penurunan kesadaran atau mempengaruhi kondisi kesadaran. Dan pada tingkat penggunaan yang berkelanjutan, seseorang itu bisa mengalami kecanduan sehingga menyebabkan gangguan yang paling sering adalah gangguan emosi. Baik itu jadi agresif, impulsif, mudah marah, kemudian juga baik secara emosi, secara finansial ataupun secara sosial itu akan mengganggu. Secara umum seperti itu dulu. Oke, ya. Baik. Jadi sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba ini, dokter? Karena ini kan pastinya kadang ada yang tidak diketahui atau mungkin bahkan orang yang terdekat, keluarga terdekat begitu. Tapi ternyata dia mengonsumsi narkoba. Betul. Jadi gimana sih ciri-ciri kita sebagai orang luar yang kemudian keluarga kita, orang terdekat kita, kira-kira dia mengarah ke penggunaan narkoba atau tidak? Sebenarnya kita bisa amati nih dari perubahan yang terjadi pada yang bersangkutan. Kita bisa melihat dari pertama perubahan emosi. Salah satunya adalah misalnya dia jadi mudah marah, jadi sensitif, kemudian mudah sedih. Jadi emosinya itu sangat mudah untuk berubah gitu. Itu yang pertama secara emosi. Kemudian yang kedua secara perilaku. Misalnya dia jadi lebih agresif. Jadi selain emosinya mudah marah, mungkin dia jadi lebih mudah menyerang, kesenggol dikit kemudian marahnya tidak terkendali. Kemudian juga misalnya dia malas keluar, sering hilang, sering menyendiri. Kita melihat ada perubahan-perubahan yang biasanya
tidak dilakukan oleh yang bersangkutan. Kok dia berubah ya kelihatan gitu. Itu kedua. Jadi ada perubahan emosi, kemudian ada perubahan perilaku, kemudian yang ketiga biasanya juga ada perubahan kognisi. Kognisi itu artinya pemikiran. Mungkin dia jadi tujuan-tujuan yang biasanya dia bisa merencanakan dengan baik jadi terbengkalai. Dia tidak berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya dilakukan. Fungsi perencanaannya juga berubah, tidak bagus. Jadi merencanakan apa tidak tercapai. Penurunan fokus, konsentrasi, ada gangguan saat di sekolah atau penurunan fungsi kinerja di tempat kerja. Bisa jadi itu adalah gejala yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya ada gangguan fungsi peran, baik fungsinya dia sebagai seseorang, misalnya sebagai seorang ayah, pasangan, suami, karyawan, atau yang jadi tidak bisa berfungsi dengan baik gitu. Jadi gangguan narkoba itu baik secara emosi, kognisi, perilaku, fungsi serta perannya akan terlihat ada perubahan gitu kurang lebihnya. Oke, ya jadi ada perubahan perilaku ya. Tapi di sini sebenarnya dia itu kalau sudah terkena narkoba begitu ya, itu bisa pulih tidak sih dok sebenarnya gitu ya? Baik, jadi kalau terkena narkoba, sebenarnya narkoba itu dia ada tahapan-tahapannya nih mbak. Jadi saat seseorang menggunakan narkoba, itu biasanya di awal penggunaan orang itu awalnya coba-coba. Jadi ada 5 tahap sebenarnya saat penggunaan narkoba. Tahap pertama adalah initial use atau penggunaan coba pakai gitu. Jadi tidak ada orang itu yang niatnya itu langsung ketergantungan, tapi memang awalnya dengan coba-coba. Saat dia mencoba pertama, di dalam otak itu akan terbanjiri satu zat neurotransmitter namanya dopamin, sehingga secara instan dia akan menaikkan level energinya, bahagianya jadi cepat gitu. Nah, biasanya setelah tahap coba pakai itu memori atau sensasi rasa itu akan tersimpan di bagian otak namanya hipokampus. Orang akan mengingat, oh ternyata dengan menggunakan zat ini tuh rasanya enak ya. Sehingga masuk ke tahapan berikutnya. Orang kemudian akan menggunakan lagi yang awalnya dari coba-coba akan naik kelas. Naik ke tahapan rekreasional atau situasional. Oh, kalau dulu misalnya dia hanya menggunakan ditawari pada saat hangout bareng teman-teman, ditawarin sekali. Kemudian setiap kali hangout dia pakai terus, oh ternyata untuk hangout, untuk clubbing, untuk saat aku lagi suntuk enak ya pakai itu. Dia akan tahap rekreasional atau situasional, dengan situasi-situasi tertentu dia akan pakai. Tahapan kedua, masuk begitu dia sering pakai, itu akan masuk ke tahapan ketiga, di mana dia sudah mulai harmful use, jadi penggunaan beresiko. Walaupun tahu kalau ini nggak benar, tapi enak rasanya, tapi aku jadi lebih tenang gitu. Jadi walaupun tahu ini tidak benar, tapi sudah tidak bisa menghentikan. Gitu. Itu tahapan ketiga, penggunaan beresiko. Kemudian dia terus pakai, itu akhirnya dia akan menyebabkan otak itu jadi menurunkan produksi dopaminnya, sehingga masuk ke tahap ketergantungan atau dependensi. Jadi orang itu sampai dia bisa hidup istilahnya normal, bisa nyaman, bisa tenang, itu harus pakai zat itu, harus pakai narkoba itu sudah semakin tidak bisa normal tanpa menggunakan zat. Yang terakhir itu tahap ketergantungan, benar-benar baru bisa berfungsi, bisa bekerja, bisa kehidupan secara normal, itu harus pakai narkoba. Itu makin dia tidak bisa melepaskan diri dari narkoba. Asalnya dari mana? Asalnya dari awal tahap coba-coba gitu. Jadi seandainya kita bisa cut di tahap coba-coba, tidak mencoba sama sekali, itu akan lebih mudah dibandingkan saat kita sudah di tahap ketergantungan untuk menghentikannya. Oke, ya. Kalau sudah ketergantungan biasanya butuh waktu berapa tahun ini untuk pulih ini dokter? Itu tergantung dari yang bersangkutan gitu. Berapa lama dia menggunakan, kemudian berapa lama zat apa yang digunakan. Jadi narkoba itu kan dia ada banyak jenisnya ya. Ada yang tipenya depresan, mendepresi susunan pusat sehingga dia lebih nyaman. Ada juga yang stimulan sehingga dia lebih high gitu. Ada juga yang sifatnya halusinogen. Itu tergantung dari yang bersangkutan. Walaupun tiap orang memiliki kecepatan yang berbeda-beda untuk proses penyembuhan. Dan juga selain dari secara genetik, secara biologis dari orang tersebut, yang kedua yang penting juga adalah tahap kesiapan untuk dilakukan rehabilitasi. Karena tidak semua orang
pengguna narkoba itu siap dan mau untuk dilakukan rehabilitasi gitu. Jadi ada tahap yang namanya itu prekontemplasi, di mana seseorang itu memang merasa tidak, ya aku nggak butuh bantuan, ya sah-sah aja aku pakai ganja. Nah itu akan sangat sulit sekali untuk dilakukan rehabilitasi. Dia masih tetap mungkin craving, tetap nyari-nyari, tetap cari di peredaran gelap gitu. Tapi saya sudah di tahap berikutnya, jadi tahap kontemplasi namanya, dia sudah sadar kayaknya ini nggak bener. Tapi aku mampu nggak ya secara fisik aku menghadapi proses rehabilitasi. Itu udah tahapan kedua, sudah masuk ke tahap kontemplasi. Tiga itu tahap preparasi atau persiapan, saat seseorang sudah paham nggak benar, tapi aku masih ragu bisa apa enggak, aku butuh dukungan. Itu sudah tahap selanjutnya, itu sudah tahap preparasi, sudah lebih oke gitu. Jadi tergantung juga stage of C-nya, kesiapan dari yang bersangkutan untuk direhab itu di tahap mana. Itu akan mempengaruhi berapa lama seseorang itu untuk dilakukan rehabilitasi. Biasanya kalau dirawat inap itu kadang-kadang dari rumah sakit membutuhkan 1-3 bulan untuk dilakukan rawat inap rehabilitasi. Akan tetapi memang apakah bisa relapse, bisa kambuh lagi atau tidak, ada banyak faktor juga yang berpengaruh tuh. Iya, baik, ternyata seperti itu ya. Bahkan dampaknya yang paling parah yang bisa ditimbulkan kalau narkoba tidak bisa berhenti itu apa sih, Dok, ini? Iya, sebenarnya narkoba sendiri itu proses adiksi, baik itu adiksi narkoba atau adiksi perilaku, itu menyebabkan kecacatan otak yang permanen. Itu yang digarisbawahi pertama, baik itu pada penggunaan zat apapun gitu. Jadi kerusakan otak permanen yang akhirnya mengganggu fungsi seseorang, baik itu fungsi perencanaan itu di daerah prefrontal cortex, sehingga seseorang itu tidak bisa membuat perencanaan dengan baik. Kemudian juga ada gangguan craving, sulit untuk menghentikan, gangguan agresif, impulsif, jadi mudah marah, sulit mudah marah begitu. Betul, sulit mengendalikan impulsivitasnya. Bahkan ada juga yang gangguan psikotik tuh. Jadi gangguan penilaian realita. Jadi mungkin yang sering dipahami adalah gangguan psikotik itu kayak skizofrenia, tapi itu tidak selalu skizofrenia, tapi gangguan psikotik sehingga tidak bisa menilai segala sesuatu itu sesuai dengan ada juga yang halusinasi karena penggunaan zat. Bahkan yang paling parah adalah sampai menimbulkan kematian jika penggunaan itu berlebihan, sehingga overdosis itu bisa menyebabkan kematian juga. Oke, bisa mengakibatkan kematian ya, sampai parahnya di situ ya. Baik, nah kalau yang dia sampai tadi sempat disebutkan skizofrenia itu, apakah dia masih bisa pulih begitu, Dok? Karena dampaknya narkoba ini kan bahaya sekali ya. Betul. Bukan selalu skizofrenia ya, bukan selalu skizofrenia, tapi namanya psikotik. Psikotik karena penggunaan zat ya. Dia mirip skizofrenia itu termasuk gangguan psikotik juga. Dan penggunaan penggunaan zat ini bisa menyebabkan gangguan psikotik. Harus digunakan obat-obat antipsikotik juga gitu. Apakah nanti bisa pulih atau tidak, itu tetap tergantung dari seberapa besar kondisi gangguannya gitu. Paling tidak jika memang dia cepat diatasi dengan baik, kemudian mendapatkan tata laksana dengan baik, harapannya tidak semakin memburuk kondisinya. Ya, harapannya tidak semakin memburuk ya. Tapi rehabilitasi itu biasanya dibutuhkan waktu berapa lama ini, Dok? Untuk rehab di NAP saya rata-rata sih sebenarnya untuk inisialnya itu 1-3 bulan. Untuk rehab awal dari mungkin kita lihat gejala yang menyertai. Biasanya gejala yang menyertai yang kemudian akhirnya keluarga itu membawa untuk rehab. Biasanya kan NAPSA ini rata-rata akhirnya dilakukan rehab itu kan bisa ada dua biasanya tuh. Karena kasus hukum ataukah karena dibawa oleh keluarga. Walaupun ada 1-2 yang mungkin dengan keinginan sendiri datang untuk melakukan rehabilitasi, tapi tidak begitu banyak. Yang banyak itu akhirnya karena kasus hukum atau karena dibawa oleh orang tua. Biasanya dilakukan rawat inap itu selama 1-3 bulan, tergantung kondisi yang menyertai, seberapa besar gangguan itu terjadi, agresivitas, impulsivitasnya, mudah marah, bingungnya itu sejauh apa. Kemudian setelah kondisinya stabil, itu kan biasanya tetap proses rehabilitasi itu akan dilakukan di rumah.
di mana benar-benar yang bersangkutan itu abstinen atau tidak menggunakan, itu juga akan sangat dibutuhkan dukungan dari keluarga. Oke. Gitu. Nah, seperti apa nih misalnya dalam komponen yang masuk dalam rehabilitasi itu apa saja yang dilakukan? Dan Iya. keluarga harus seperti apa begitu? Baik, komponen rehabilitasi itu antara lain misalnya dengan obat-obatan psikofarmaka atau dengan menggunakan obat yang mengatasi gejala-gejala saat kita hentikan penggunaan narkotika dan psikotropik lainnya itu. Misalnya dia mudah marah, agresif, impulsif, melukai diri, menyerang orang lain. Itu bisa kita gunakan dengan obat-obatan yang akan mengendalikan impulsivitas sama agresivitasnya. Atau kalau gangguan psikotik tadi yang penilaian realita, kita akan berikan antipsikotik. Jadi pertama dengan obat-obatan, kemudian yang kedua dengan psikoterapi. Jadi nanti akan ada pendampingan gitu. Akan ada pendampingan untuk bagaimana cara agar yang bersangkutan ini bisa untuk tetap kondisinya stabil secara emosional. Oke, Gitu. secara emosional dulu Kemudian stabil dulu ya, baru betul. bisa dilakukan rehabilitasi begitu ya, dokter Betul. ya. Dan yang ketiga juga biasanya ada terapi sosial di mana nanti Terapi sosial. iya, yang bersangkutan itu akan diajarin bagaimana memulai kehidupan yang baru gitu. Oke. Biasanya Termasuk berinteraksi dengan orang lain begitu ya. betul, bahkan bagaimana cara kemudian alternatif-alternatif yang bisa dilakukan saat misalnya dulu dia sering menggunakan nafsa, ganja, sabu, alkohol sehingga tidak bisa berperan dengan baik, itu akan diajarkan bagaimana cara apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan, alternatif-alternatif pekerjaan, fungsi perannya di masyarakat gitu, dengan harapan setelah lepas dari penggunaan narkoba dia secara emosinya terkontrol, kemudian bisa melepaskan diri dari zat-zat tersebut dan kembali ke masyarakat dengan baik gitu. Oke, kembali ke masyarakat dengan baik ya, intinya itu. Baik. Nah, kalau begitu ini karena waktu juga membatasi, silakan dokter bisa disampaikan himbauan atau pesannya kepada pendengar. Baik, terima kasih. Jadi memang kondisi saat ini tuh penuh dengan tekanan, penuh dengan stresor, akan tetapi pada saat kita menghadapi hal yang tidak mudah, itu narkotika dan zat psikotropik lainnya itu bukan satu-satunya jalan yang bisa digunakan. Artinya jangan pernah mendekati atau tahap coba-coba untuk menggunakan narkoba, karena begitu kita masuk ke tahap berikutnya, itu akan lebih sulit lagi untuk keluar dari jeratan narkoba. Narkoba, Begitu. ya. Betul. Baik. Ada lagi? Sampun, terima Ampun, kasih. terima kasih banyak dokter untuk bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat ya untuk edisi siang hari ini. Tentu saja tadi bersama dokter Dinar Arini MSc SPKJ ya, dari Rumah Sakit Umum Daerah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih banyak dokter, selamat beraktivitas kembali, sampai jumpa. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas juga. Semoga lancar, sukses, dan Amin. bahagia semuanya. Baik. Salam sehat. Salam sehat juga. Baik, demikian tadi pendengar bincang-bincang kita ya bersama dokter dari RSUD Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kita kembali ke Maksi. Nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan menyimak informasi terkini yang sudah dirangkum dalam Warta Siang. Sampai jumpa.